Saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, curiga ada kejanggalan atas kematian anaknya. Orang tua salah seorang korban meninggal dunia akibat pesta miras oplosan di Pasuruan mengajukan pembongkaran makam yang melibatkan tim medis forensik dan Dokes Polda Jawa Timur. Tim Dokes Polda Jawa Timur bersama sejumlah dokter dan tenaga medis forensik melakukan pembongkaran makam atau penggalian makam Indra Lesmana Adiwijaya di Pemakaman Umum Pogar Selatan, Bangil, Kabupaten Pasuruan, Selasa siang. Indra meninggal akibat miras oplosan. Pembongkaran makam dilakukan atas permintaan keluarga yang merasa ada kejanggalan atas kematian korban. Selain dugaan keracunan miras oplosan, keluarga korban mencurigai adanya kesengajaan atau upaya meracuni korban. Gimana nasibnya anak gitu? Anak berapa itu? Dua kecil-kecil. Tapi Bapak merasa matinya wajar atau enggak wajar gitu? Menurut saya enggak wajar. Karena mati sudah ditakdirkan lah. Kok matinya kasusnya kok sama gitu. Kasusnya kok sama, orang 7 mati-mati sama. Pastinya kalau mati kan meripatnya juga kelihatan. Bentak langsung. Minta di ini. Itu bentak. Yang saya sesali itu. Proses pembongkaran makam dilanjutkan dengan autopsi di tempat untuk memastikan penyebab kematian korban, serta untuk melengkapi berkas penyidikan dalam kasus kematian ke-7 korban tewas akibat miras oplosan. Kegiatan ekshumasi atau otopsi jenazah yang dilaksanakan oleh Bitdokes Polda Jawa Timur, dibantu juga oleh kedokteran forensik. Hadir pada hari ini ada Ibu Dokter Ula dan juga Pak Budi. Intinya kegiatan yang kami lakukan hari ini adalah untuk melengkapi proses penyidikan yang sedang berjalan terkait dengan peristiwa meninggalnya 7 orang akibat dari yang diduga karena minuman keras, kandungan yang ada di minuman keras. Nanti ketahuan apa saja itu? Insya Allah, saya percaya dengan lapor kami. Berapa lama Bu nanti? Untuk pemeriksaan lapor sendiri sekitar dengan waktu yang agak lama nggak pasti ya, karena kan kasus kami juga banyak. Jadi sekitar 2-3 minggu. Seluruh sampel hasil otopsi dibawa tim Dokes Polda Jawa Timur untuk diuji di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya. Seperti diberitakan sebelumnya, 7 dari 10 orang warga tewas telah menenggak minuman keras oplosan di Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu 13 Mei 2023. Kematian 7 orang tersebut baru diketahui setelah Ketua Komunitas Pedagang Plaza Bangil melaporkannya ke Mapolres pada Selasa 16 Mei 2023. Dendi Arikofur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, mobil pengisi uang ATM mengalami kecelakaan di Jalan Poros Pantura, Lamongan. Mobil menabrak tiang lampu di tengah jalan hingga terguling setelah menghindari motor di depannya. Akibatnya, saudara, pengemudi mobil mengalami luka ringan. Mobil polisi pengisi uang ATM mengalami kecelakaan dan terguling di Jalan Poros Pantura, tepatnya di Desa Karangtinggil, Kecamatan Pucuk, Lamongan, Rabu siang. Akibat kejadian ini, pengemudi mobil Agus Sugiarto asal Sidoarjo mengalami luka ringan. Petugas dibantu warga berupaya menyingkirkan tiang lampu dan kabel listrik yang roboh agar tidak mengganggu para pengguna jalan. Kecelakaan bermula saat pengemudi Agus berangkat dari kota Sidoarjo menuju Tuban. Sampai di lokasi kejadian, Agus berupaya menghindari pemotor yang ada di depannya. Namun mobil oleng menabrak tiang lampu penerangan jalan hingga terguling. Awalnya Mas? Ya, awalnya dari sana Pak, ada motor langsung motong. Motong gitu ya? Kita kan nggak ini sudah apa namanya nggak ngatasi ya, nggak ngatasi. Iya, jadi kita juga bingung. Saya langsung motong. Mau kemana? Mau dari mana? Dari Sidoarjo mau ke Tuban. Ini bawa apa Mas? Ya? Bawa apa ini Mas? Bawa ini Pak, pengisian ATM Pak. Oh, apa? Pengisian ATM. Pengisian ATM? Iya. Untuk menghindari kemacetan panjang, mobil yang terguling dievakuasi ke pinggir jalan. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Lamongan. Sapari Rano Wijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, mobil sedan terbalik usai tertabrak truk trailer di jalur tol KM 752 arah Sidoarjo Surabaya. Beruntung pengemudi dan penumpang sedan selamat.
Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan kini diamankan di Mako Lantas Polresta Sidoarjo. Kecelakaan melibatkan mobil sedan dan truk trailer di jalan tol KM 752 arah Sidoarjo, Surabaya, Selasa siang. Akibatnya mobil sedan terguling setelah tertabrak truk trailer yang melaju searah di belakangnya. Kecelakaan bermula ketika sedan yang dikemudikan oleh Arif 30 tahun, warga Sidoarjo, melaju dari arah Sidoarjo menuju Surabaya. Di lokasi kejadian, sedan yang melaju di lajur kanan ini mendadak tertabrak truk trailer yang dikemudikan oleh Budi 45 tahun, warga Pasuruan yang akan berpindah ke lajur kiri. Kerasnya benturan membuat mobil sedan terguling 3 kali dan akhirnya terbalik di lajur kanan tol KM 752. Beruntung pengemudi dan penumpang sedan hanya mengalami luka ringan. Saya boleh 3 kali 4 kali. Oh, berarti begitu ditabrak langsung terguling itu Mas ya? Iya. Berarti terkait kecepatan tinggi nih? Saya nggak tahu berapa kecepatannya. Masnya berapa kecepatan waktu itu? Nggak ingat-ingat. Sekitar ya 60-70-an. Oh gitu, jadi Masnya di tengah langsung ditabrak dari belakang itu ya? Iya. Kini pengemudi truk trailer masih diperiksa oleh polisi, sedangkan 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke Mako Polres Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, banjir air laut pasang atau ROB melanda wilayah pesisir di Surabaya. Banjir membuat permukiman warga tergenang air dengan ketinggian sekitar 30 cm. Banjir ROB tiba saat siang dan malam hari. Salah satu wilayah yang terdampak banjir pasang air laut atau ROB yakni Kampung Kalianak, Kecamatan Kerembangan, Surabaya. Hingga Selasa siang, banjir membuat permukiman tergenang air dengan ketinggian sekitar 30 cm. Air laut masuk ke permukiman dengan cukup deras membuat warga bersiaga agar tidak masuk ke dalam rumah. Sutini, salah seorang warga, mengatakan banjir ROB berlangsung sejak 3 hari terakhir. Air pasang laut datang saat siang bahkan malam hari. Banjir robnya ini sudah berapa hari Bu di sini Bu? Mulai 2 hari, 3 hari. Hari ini ya? Iya. Siang dan malam hari ya Bu? Kadang malam. Sampai berapa senti Bu banjirnya? Masuk rumah? Bisa masuk. Tinggal dikasih masuk. Yang enggak tinggi ya masuk. Ada yang kena ke barang-barang juga Bu? Hah? Barang-barang di iya. rumah kena juga? Kemarin tuh kalau orang kerja ya kena barang. Kalau malam sampai jam berapa Bu baru surut? 2 jam udah surut. Gede Gangga, Prakirawan BMKG Tanjung Perak, mengatakan banjir ROB disebabkan karena permukaan air laut lebih tinggi. Fase ini diprediksi akan terjadi 2 hingga 8 Juni 2023. Beberapa kawasan pesisir berpotensi terdampak air pasang laut tinggi, diantaranya Surabaya, Lamongan, Tuban, Sidoarjo, Pasuruan, Bangkalan, Sumeneb, hingga Jember. Untuk saat ini memang sedang terjadi banjir rob di wilayah pelabuhan Surabaya dengan mencapai ketinggian genangan mencapai 30 cm. Namun bisa dilihat dari perkiraan untuk esok hari, perkiraan gelombang genangan banjir rob masih terjadi, namun ketinggiannya sudah turun, yaitu mencapai 20 cm. Dan ini akan berlangsung hingga pada tanggal 8 Juni 2023. Dan ketinggian pun akan semakin menurun. Untuk esok hari diperkirakan ketinggiannya mencapai 20 cm dan esok lusa itu menurun dengan ketinggian genangan mencapai 10 cm. BMKG mengimbau warga tetap waspada saat beraktivitas di pesisir karena air laut akan lebih tinggi dari biasanya. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, ratusan kera liar jenis ekor panjang keluar hutan dan memenuhi area Telaga Ngebel, Ponorogo. Diduga primata ini mencari makan dan sumber air akibat menipisnya persediaan makanan dan air di tengah hutan seiring datangnya musim kemarau.
Ratusan kera ekor panjang berbagai umur berkelantungan di pohon yang ada di sepanjang jalan pinggir Telaga Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Meski banyak kera yang turun, belum ada kabar primata itu mengganggu pengunjung maupun warga sekitar. Bahkan sejumlah pengunjung memberi makan kera. Ratusan kera itu biasanya turun 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Diduga kera ini mencari makanan dan minuman akibat makanan serta air di dalam hutan menipis seiring datangnya kemarau. Sehari 3 kali 4 kali pasti turun. Suka ganggu nggak, Bu? Enggak. Baik, keranya benar-benar enggak pernah nyebrang ke warung, enggak pernah. Di pinggir aja situ, enggak pernah nyebrang, enggak ke warung. Tapi kalau orangnya udah tutup kali ke belakang. Itu aja. Terus buka-buka barang gitu, Bu? Enggak masuk warung. Nanti kalau sudah musim kemarau, hampir mendekati musim penghujan, itu kan sudah kering semua. Banyak yang di pinggir telaga, pasti itu. Cari makan. Iya, cari makan, nanti minumnya di telaga juga. Fenomena ini sebenarnya sudah sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Bahkan tahun kemarin, sebagian kera mencuri bahan makanan yang ada di warung-warung di sepanjang jalan Telaga Ngebel. Meski demikian, warga maupun pemilik warung tidak merasa terganggu sebab adanya kera menjadi daya tarik bagi pengunjung. Dirgo Siono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha, sapi di peternakan warga di Kabupaten Mojokerto diberi tanda unik oleh Dinas Peternakan. Selain sebagai tanda layak untuk dijadikan hewan kurban, barcode yang ditempelkan di kuping tersebut sebagai penanda jika sapi telah divaksin PMK. Sapi kurban di kandang peternakan warga desa Gunung Sari, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto diberi tanda unik yang ditempelkan di kuping. Penanda berwarna kuning ini merupakan barcode yang diberikan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Mojokerto usai sapi divaksin untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selain mengantisipasi PMK, barcode itu juga sebagai tanda hewan kurban ini sehat dan layak dikonsumsi. Menurut Kiono, peternak sapi, harga sapi saat ini terus naik. Jika dibandingkan tahun lalu, harga sapi kurban 15 juta, kini mencapai 20 juta rupiah. Itu tandanya apa, Pak? Tandanya ada barcode di telinganya. Jadi itu memang sengaja dikasih ya? Sengaja dikasih, sudah divaksin apa belum gitu. Peternak hanya menjual sapi jantan untuk dijadikan hewan kurban, sedangkan sapi betina akan menjadi indukan. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawait mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.